ke fitur yang kedua. Oh ya, kita gunakan fitur yang kedua yaitu rectangular marquee tool. Sebenarnya ini tidak rectangular saja, ada kotak, lingkaran, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menggunakan yang kotaknya saja, karena sama fiturnya, fungsinya sama. Oke. Yang ini kita hapus dulu, kita delete dulu. Oke. Kita F lagi untuk ke yang ini. Nah, di sini kita akan menggunakan marquee tool ini untuk menyeleksi apa bagian yang kita inginkan. Misalnya kita akan menyeleksi yang ini. Jika sudah terseleksi, kita langsung saja ke atau pencet Ctrl J. Kamu. Iya, gimana? Oh iya, kita lanjut ya. Jika sudah terseleksi, kita bisa matiin backgroundnya, karena kita juga bisa melihat apa yang kita sudah seleksi. Kemudian kita bisa drag ke sini. Ini untuk marquee tool. Nah, adapun lasso tools, fungsinya sama aja. Kita coba ya. Ya, jangan lupa kita untuk menduplikatnya di background ya, di file paling bawah. Dan kita untuk menduplikatnya atau memisahkannya yaitu dengan cara memencet Ctrl J. Oke, jika sudah, kita tarik, bisa langsung tarik ya. Mau dari layer 2-nya ke sini juga bisa, atau dari sini ke sininya juga bisa. Kita hapus satu. Oke. Nah, karena kebetulan ini background-nya sama-sama putih, kita ganti dulu. Kita akan menghapus background-nya dengan fitur yang ketiga, atau tools yang ke 1, 2, 3, 4. Maksudnya yang keempat, dengan Magic Wand Tool. Tapi sebelumnya kita akan rubah dulu background yang A4 ini menjadi warna ini ya. Kita ke sini, yang ember. Background paling bawah. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini backgroundnya belum terhapus. Kita hapus satu-satu. Dengan Magic Wand Tool ini lebih cepat untuk menghapus backgroundnya. Kalian tinggal klik area putihnya, kemudian tekan backspace dan hilang. Oh iya, sebelum lebih jauh, saya akan memaparkan persamaan marquee tool ini dengan lasso tools. Ya, jika marquee tools ini untuk persamaannya ya, persamaan marquee tools dan lasso tools ini sama-sama untuk menyeleksi dan juga bisa untuk mengatur warna dan cahaya yang kita seleksi itu. Nah, untuk perbedaannya, marquee tool ini terpaku dengan bentuk yang ada di sini seperti kotak, lingkaran, dan lain-lainnya. Jika lasso tools itu bisa kita seleksi sesuai dengan bentuk ya seperti itu ya. Nah, kemudian kita hapus background lagi, kita lanjut untuk hapus background. Nah, jika kalian lupa ini yang mana, kalian bisa sambil klik si yang biru ini, oh layer 2. Oh ya udah, kita klik lagi ke Magic Wand Tool, kita cek lagi di layer 2, kemudian kita klik ke yang putih. Kemudian kita tekan tombol backspace. Nah, oke. Nah, untuk menghilangkan seleksi ini, garis seleksi ini, garis yang tadi kita seleksi, kalian bisa menekan Ctrl D. Iya, oke. Nah, itu untuk yang 4 tools yang pertama.
Saya jelaskan sekali lagi ya. Nah, untuk membuat paper atau bahan yang kita inginkan, kalian bisa ke file, lalu new. Nah, atau kalian bisa menggunakan, atau kalian bisa memencet langsung Ctrl N. Nah, lalu untuk membuka foto atau gambar yang ingin kita edit, kita bisa ke file, lalu open, lalu kita pilih foto yang ingin kita edit, lalu klik open. Nih, Nah, selain membuka dari file, kalian juga bisa langsung menggunakan shortcut yaitu Ctrl O. Iya. Nah, berikutnya terus selanjutnya yaitu crop. Ya, crop. Nah, di sini kalian bisa mengatur cropnya itu mau berapa ke berapa atau mau kotak juga bisa, 15 ke 15. Nah, kita ukuran 4R saja, yaitu 10 ke 15. Kita menggunakan ukuran 4R. Langsung saja klik kiri lalu drag ke bawah. Ya. Jika sudah, lalu enter. Oke. Ini untuk crop. Nah, fitur selanjutnya yang ini saya jarang pakai karena emang bahkan tidak pernah. Nah, kita langsung loncat saja ke fitur ini, Page Tools. Ini mungkin yang akan kalian suka banget, yaitu tools untuk menghilangkan jerawat. Ya, kita langsung saja, kita F, lalu perbesar. Nah, kita untuk yang menggunakan mouse, kalian untuk ke atasnya bisa langsung scroll ke atas. Dan bagi yang tidak menggunakan mouse, kalian bisa menggunakan atau memencet spasi pada mousepad kalian. Lalu geser-geser sesuai keinginan kalian pada mousepad kalian juga. Nah, kita perbesar lagi. Kak, mohon maaf. Iya, gimana? Interupsi. Boleh pelan-pelan nggak? Jadi kalau misalkan bareng-bareng gitu, pelan-pelan untuk menjelaskannya. Oh iya, boleh. Apa kalian perlu bahannya seperti saya ini? Bentar. Untuk bahan saya kirim ke WhatsApp grup aja ya. Ya, untuk bahan saya sudah kirim ke grup WhatsApp ya. Bisa di-download dulu. Ya. Iya, untuk ya sudah ada kah? Ya. Kita lanjut ya. Oh iya.
untuk yang diomongkan sama Kak Nugroho kemarin ya, ada white spacing dan balance. Nah, di sini kita bisa mengatur balance-nya untuk di tengah-tengah dengan cara Ctrl R ya, untuk menghadirkan penggaris. Nah, di sini tuh ada dua cara untuk mengatur tengah-tengahnya atau melihat tengah-tengahnya. Yang pertama itu klik background-nya, lalu menduplicate ya. Nah, maka akan muncul, ya kita perbesar dulu. Ya, muncul garis titik tengahnya, kita tarik ya yang garis ini yang sudah di Ctrl R kan. Ya. Lalu tarik juga yang di atas. Nah. Dan inilah garis tengahnya. Nah, untuk menyesuaikannya, karena setiap foto juga memiliki garis tengahnya, jadi bisa langsung sesuaikan saja. Iya. Nah, ini ya untuk white spacing sama balance-nya cukup mudah, yaitu kalian tinggal Ctrl R. Ini jika kalian belum Ctrl R seperti ini, kalian tinggal Ctrl R dulu. Atau yang cara yang kedua yaitu yang ini kita awaskan dulu ya, bersihkan dulu. Yang kedua, kalian bisa ke view, ada new guide. Nah, ini ada vertikal horizontal. Kita isi yang vertikalnya dulu, kita isi dengan 50%. Klik OK. Nah, ini baru vertikalnya, kita ke horizontalnya. Ke view, new guide, horizontal, sekarang bagian horizontal, ya ininya sama 50%. Lalu klik OK. Nah, ini bisa dilihat juga sama aja. Cuma untuk lebih memastikan tengah-tengahnya tuh memang melalui tools viewing ini. Oke. Ya, sekarang kita ke tools yang tadi tertunda, yaitu page tool untuk menghilangkan jerawat. Oke. Kita zoom in, Ctrl plus, atau bisa menggunakan navigator ini. Lalu klik spasi untuk, lalu klik kiri untuk mengarahkan ke bagian yang kita inginkan. Nah, kita zoom in lagi. Nah, misalkan kita ingin menghilangkan, anggap saja ini yang hitam ini jerawatnya ya. Oh, bentar. Tadi itu saya punya. Oh, ini yang jerawat. Nah, ini yang berjerawat. Ya. Kita duplicate dulu ya, supaya bisa melihat sesudah diedit dan sebelumnya. Kita duplicate layer. Klik OK. Nah, di sini kita seleksi. Lalu geser menggunakan klik kiri. Nah, untuk menghilangkan seleksi ini sama ya seperti sebelumnya, kalian tinggal pencet Ctrl D. Nah, seperti itu ya. Karena sini kita hilangkan yang lainnya, geser lalu Ctrl D. Geser, tinggal geser ya. Jadi page tool ini menghilangkan misalkan menghilangkan jerawat ke sampel pada foto ini, tapi diusahakan jangan yang terlalu jauh dengan yang apa yang kita hilangkan ya. Ya. Nah,
kita zoom out ya. Nah, inilah apa fungsi dari menduplicate layer. Kita bisa melihat sesudah diedit dan sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada brush tool. Tapi kita lewat dulu. Kita ke ini, clone stamp tool. Kita gunakan yang ini. Nah, biasanya saya di sini menggunakannya untuk menghapus apa ya namanya? Istilahnya itu mata panda gitu ya. Kantup mata gitu ya. Nah, seperti ini kita akan menghilangkannya. Nah, kita memencet pencet Alt pada sampel yang kita inginkan. Klik ya, klik kiri. Kemudian kita usap pada kantup mata ini. Nah, saya ulangi lagi ya. Untuk undo atau undo, kalian bisa menggunakan Ctrl Z. Dan sepemahaman saya untuk Ctrl Z itu di Photoshop bisa sampai 5 kali, tapi itu dengan mengklik Ctrl Alt Z ya, Ctrl Alt Z ya. Ini saya menggunakan Ctrl Alt Z. Nah, si jerawatnya kembali lagi. Iya. Iya, udah mentoknya sampai sini. Ya, kita Ctrl Z lagi untuk kembali ke awal. Nah, zoom in. Nah, untuk menggunakan stem ini kita klik Alt pada sampel yang tidak ada kantup matanya atau mata panda ini. Kita klik kiri, kemudian kita usap pada ini kantup mata ini. Nah, kita bisa lihat sudahnya. Iya, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita mencoba yang brush tool ya, yang tadi sempat terlewat juga. Nah, di sini biasanya brush tool itu saya gunakan untuk menggambar objek baru secara manual, secara digambar. Nah, kita di sini akan mencontohkannya seperti neon light. Kita akan membuat neon light ya. Kita membuat layer baru dulu. Ya, untuk menggambar kita usahakan membuat layer baru. Nah, untuk membuat layer baru itu kalian bisa di kanan ya, ada create new layer. Tinggal klik saja, maka akan langsung ada layer baru. Nah, kemudian brush tool. Kita klik yang brush tool. Nah, jika kalian klik kanan, maka akan banyak lingkaran atau bentuk yang bisa digambar. Nah, sekarang kita pilih lingkaran aja yang hardness-nya 27 deh. Iya. Yang 27. Yes, kita Ctrl Z dulu. Nah, di sini saya akan membuat neon light-nya segitiga saja. Seperti ini. Nah, untuk membuat garis lurus, kalian bisa sambil memencet shift, terus klik kiri. Nah, shift, klik kiri untuk garis lurus ya. Dan shift, klik kiri juga. Nah, di sini kan gambar terpotong. Tapi sebentar, kita bikin neon light-nya dulu. Kita ke effect. Ada outer glow. Kita klik outer glow-nya. Nah, di sini sudah nampak kan ya, ada efek-efeknya. Nah, di sini size-nya saya coba ke 100 dan spread-nya 20. Terlalu besar.
kayaknya 10 saja, mungkin 5 ya gambarnya. Oke. Nah, untuk warna outer glow-nya kalian bisa rubah ya sesuai kalian inginkan. Tinggal klik yang ada di sini. Klik. Dan kalian bisa pilih warna sesuai kalian dengan cara klik kiri, kemudian bisa tarik ke atas atau ke bawah untuk mencari warna sesuai keinginan kalian. Oke, kita pilih warna ini. Oke. Nah, karena ini gimana supaya jidatnya nggak kelihatan nih. Jidatnya pengen kelihatan maksudnya. Kita ke eraser tool ya. Nah, erase tool kita untuk memperbesar dan memperkecil lingkarannya kalian bisa menggunakan kurung kurawal terbuka dan tertutup. Yang kurung kurawal terbuka itu untuk memperkecil, sedangkan kurung kurawal tertutup itu untuk memperbesar. Nah, itu teman-teman. Atau kalian bisa memperbesar dan memperkecilnya, tinggal klik kanan, lalu geser saja. Jika semakin ke kanan maka lingkarannya akan semakin besar. Dari ke sini, iya, dan ke sini, ke kiri, maka akan semakin kecil. Iya. Nah, kita hapus dulu ini sampai sini. Iya, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke menghapus background ya. Nah, untuk menghapus background kita yang mudah dulu, yaitu cewek, menghapus background cewek, ya, tapi yang berkerudung ya. Itu sangat mudah. Apalagi kalau backgroundnya polos. Sebentar. Ups. Ya. Nah, untuk menghapus itu ada 3 ya, ada 3 cara. Yang pertama menggunakan Magic Wand Tool ini. Ya, sebelum menghapus background, kalian menduplicate dulu ini layernya. Duplicate dulu fotonya. Nah, kemudian jika kalian ada background yang harus sesuai, misalnya kalian dipinta backgroundnya warna merah. Nah, kalian bisa ke sini. Kalian cari aja background merah, ke sini tarik aja. Nah, atur aja merahnya ke sini, lalu klik OK. Kemudian kita pakai yang ember ini, lalu klik di layer 1 ini ya, yang kosong. Nah, oke. Nah, kita yang pertama kita akan menggunakan Magic Wand Tool ini. Klik saja yang putih ini, maka akan terseleksi ya. Bentar, kita perbesar dulu supaya kelihatan. Nah, jika sudah, kalian tinggal tekan backspace saja, maka background akan terganti. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kontrol aja. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa menggunakan dengan eraser tools. Ini, kita pilih yang ketebalannya 19 aja biar cepat ya. Oke, kontrol aja. Nah, untuk eraser tools ini
cukup manual untuk menghapusnya. Ya, misalkan ya ini maaf ya tidak rapi supaya cepat saja. Ya. Ya. Oh ya, kalian juga di sini untuk meluruskannya. Nah, untuk panjang gini kalian bisa menggunakan menggunakan shift ya. Shift lalu klik kiri. Oke. Control Alt Z ya. Nah, Control Alt Z untuk menghapus beberapa ke belakang yang kita edit. Tuh. Nah, kita lanjut lagi. Ya, maaf ya. Kurang rapi karena supaya cepat aja sih. Nah untuk biasanya sih kebanyakan yang solid itu di lingkaran ini nih, seperti di kerudung ini. Nah jika ingin lebih rapi lagi, kalian bisa zoom in atau di zoom lagi, lalu kalian mulai lagi menghapusnya. Nah untuk lingkaran seperti ini. Jangan lupa untuk menggunakan shift untuk membuat garis lurusnya ya. Karena ini walaupun lingkaran ngaruh juga sih, bisa digunakan untuk shiftnya. Ya kita zoom out lagi supaya lebih cepat. Nah, oke. Jika backgroundnya polos, kalian bisa langsung menggunakan Magic Wand Tool untuk mempercepatnya ya. Lalu tekan backspace. Tapi jika background kalian tidak polos, maksudnya rame gitu ya, ada background gunung atau semacamnya, nah kalian harus manual menghapusnya. Manual seperti menghapus seperti tadi ya, perbesar ya. Nah seperti itu teman-teman, itu untuk menggunakan eraser tool. Hapus aja ya. Yang ketiga ada dengan pen tool ya, kita tarik dulu ya yang ini ke atas supaya jika kita hapus langsung ke background. Oke, pen tool. Nah, yang pen tool juga sama, menghapus secara manual seperti eraser tools. Ya, cuma di sini saya jarang memakai pen tool, lebih suka memakai eraser tools untuk menghapus manual karena cukup ribet menurut saya. Tapi itu tergantung ke selera orang masing-masing. Di sini harus saya lebih cepat menggunakan pen tool, tapi entah mengapa saya lebih suka menggunakan eraser tools ya. Nah di sini saya satu ya, maaf sekali lagi ya karena tidak rapi, saya lebih cepat aja gitu ya karena masih ada materi lain. Nah untuk pen tool ini kalian bisa membengkokkannya sesuai keinginan kalian. Nah ini yang saya kurang suka ya dari pen tool ini. Kadang kita
sudah ini sudah rapi tapi ingin melanjutkan, nah ada ini nggak mau ngikutin ini, jadi tidak mengikuti arah dari si objek ini. Jadi kita Ctrl Z lagi ya untuk ulang lagi dari awal, maksudnya nggak dari awal banget ya. 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 Nah untuk melengkungnya, untuk dilengkung kalian bisa langsung saja tarik ya, lalu tarik kemudian lihat itu melengkungnya sampai di mana. Ya mungkin teman-teman untuk jika memiliki waktu luang, ada nyantai ya, teman-teman rapih dari ini lah. Nih. Nah karena ini pen tool, jadi kita harus menghubungkannya lagi ke titik pertama kita. Nah jika sudah, klik kanan, di sini klik kanan, lalu make selection ya, kita zoom out dulu. Nah kita satu aja nggak apa-apa, lalu oke. Nah di sini baru Ctrl J atau duplicate ya. Nah di sini layer di atas ini yang sudah kita hapus menggunakan pen tool, dan di bawah ini mentahannya jika kita matikan seperti ini, background yang sudah dihapus tadi. Itu jadi menghapus background itu ada 3 cara, yaitu menggunakan Magic Wand Tool, kemudian Eraser Tools secara manual, lalu Pen Tool juga secara manual. Oke. Ya, yang berikutnya sekarang kita akan menghapus rambut ya. Nah, menghapus rambut juga ada 2 cara. Oke. Nah, ini kita duplicate dulu ya. Oke, khususnya ini buat cowok ya, karena cowok nggak dikerudung. Oke, kita ke filter, ada extract, kita klik extract ini. Nah, misalkan kita, bentar, sebelum ke sini kita hapus dulu background ya. Kita di background sini kita bikin create new layer di sini ya, create a new layer. Nah, kita ke ember yang ini. Ya, saya sih menamakannya ember ya. Ember, lalu klik sini pada layer 1 ini yang kosong. Nah, kemudian kita ke Magic Wand Tool aja. Kemudian backspace. Oke, kita untuk menghilangkan seleksi ini, kita pencet saja Ctrl D. Nah, ini kan rambutnya masih ada tuh, bisa dilihat ya. Ini masih ada putih. Oke, kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu ke filter, lalu ekstrak. Nah, sudah ada ekstrak ini, kita zoom saja. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil lingkarannya, kalian bisa di sini ke 50. Oke, tekan tombol dulu. Nah, kita mulai dari sini aja ya, karena kita hanya ingin seleksi rambutnya saja. Ya.
kita seleksi rambutnya, lalu kita ke sini lagi, kita sampai ke ujungnya. Nah, jika sudah, di sini ada logo ember juga, kita klik ya, kemudian kita siram ke, nah, yang ada gambar hijau ini adalah background yang akan kita hapus, sedangkan yang biru ini tetap ya, tidak akan terhapus. Nah, ini masih kita. Kita siram lagi ya. Oke, lalu klik OK. Ya, ya memang menggunakan cara yang pertama ini tidak semuanya langsung ikut menghilang, maka masih akan ada putihnya ini. Maka kita cara pertama masih ada putihnya begini atau masih tidak berhasil, kita gunakan cara kedua, yaitu kita menggunakan laser tools. Memang cara kedua lebih beribad, tapi emang itu ya yang bisa menghapusnya. Kita select rambutnya saja ya, menggunakan laser tools. Iya. Kemudian kita Ctrl J ya. Oke. Ya. Ini sudah ada rambutnya ya. Nah, kita ke Ctrl U. Ctrl U ya, teman-teman. Lalu saturationnya kita ke -100. Oke. Lalu kita tekan OK. Udah itu kita ke Ctrl L. Ini yang bagian tengahnya, kita ke 090. Dan ini ke 250. Yang bagian kanan 250. Lalu klik OK. Nah, sudah itu kita tarik ya. Kita namain dulu aja ini rambut. Klik 2 kali ya di sini, layer 2. 1, 2. Nah, kita namain aja rambut supaya memudahkan. Rambut. Nah, kita tarik ke bawah. Tarik klik kiri, tarik tahan. Nah, sudah. Kita ke ini ya, efek ini. Kita rubah ini normal menjadi multiply. Oke. Nah, kemudian kita hapus menggunakan eraser tools. Eraser tools ya. Kita klik kanan. Kita gunakan yang 27 saja. Supaya nggak terlalu kenceng dan tidak terlalu kontras banget dengan background. Kita kurangi saja opacity dan flow-nya. Ya, 70-60. Sekitar 70-60. Nah, baru kita mulai menghapusnya. Kita hapus bagian yang ada putihnya saja. Dengan klik kiri ya. Iya. Sudah mulai terlihat ya. Nah, ini kan ada kontras banget tuh ya. Ada gelap banget ini yang kita hapus tadi. Sekarang kita ke rambut ini. Kemudian Ctrl L lagi. Nah, kemudian kita tarik sampai warnanya menyesuaikan dengan rambut sekitarnya. Nah, kita bisa melihat
ya sebelum sesudahnya di preview ini. Nah, jika kalian rasa sudah cukup, langsung saja klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk menghapus background menghapus rambut ya. Ada juga cara lain ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang lihat ya, menghapus backgroundnya tuh dengan cara rambutnya tuh disikat habis gitu tuh. Sebenarnya itu tidak masalah, sah-sah saja menurut saya ya. Ya, kita Ctrl D lagi. Nah, kita zoom. Nah, ya, kita coba ya. Sah-sah saja sih menurut saya. Tapi lebih bagusnya sih mempertahankan tekstur rambutnya itu tuh. Menurut saya. Oke ya. Kita hapus ya. Ini 100 saja. Nah, kita sama seperti menghapus secara manual, kita menggunakan shift ya. Iya. Ya, ada yang langsung ke sini, langsung dilibas. Tidak masalah. Iya. Ya, kita akan bertujuh lagi, kita perkecil. Iya. Ada juga orang lain yang menghapus seperti ini. Itu menurut saya itu sah-sah saja. Tapi alangkah lebih baiknya untuk mempertahankan tekstur atau apa ya, rambut aslinya, bentuk rambut aslinya seperti itu. Oke, yang kedua, maksudnya yang berikutnya kita akan membuat background. Ya, selain membuat background dengan ember ini, kalian juga bisa menggunakan gradient tools. Ya, gradient tools ini banyak banget pilihannya. Oke, jika kalian menggunakan yang ini, caranya, bentar, kita hilangkan dulu, matikan dulu yang orang ini. Mungkin ke kontrol minus atau zoom out. Nah, jika kalian sudah menggunakan tools ini, gradient tools, dan memilih warna atau pilihan yang kalian sudah pilih, kalian tinggal ke sini, lalu tarik ke bawah, klik kiri, tarik ke bawah, tahan ya sampai ke bawah, baru ini. Kemudian maka akan muncul gradasi ya. Nah, sebelum itu ini juga ada efek radial, kemudian linear, tapi saya lebih seringnya menggunakan linear. Oke, kita Ctrl Z ya. Kita tarik lagi, klik kiri, tahan sampai ke bawah, lalu lepaskan. Nah, seperti ini. Nah, selain dari sini, kalian juga bisa menggunakan tools yang ada di kanan ini, yaitu ya sebelah sini, yaitu gradient. Tapi sebelum ke sana, kita Ctrl Z dulu ya. Nah, kita klik lagi yang di sini. Kita klik yang di sini. Kita klik yang ini. Munculnya di sini. Nah, kita bisa rubah warnanya. Misalkan kalian ingin gradasi dari biru ya, biru ini, terus ke ininya putih. Oke.
lalu oke lagi, kemudian tarik lagi, klik kiri, tahan, tarik sampai bawah, lalu lepasin. Nah, maka muncul gradasi seperti ini. Oke. Sebenarnya yang untuk yang di sini juga tidak beda jauh, cuma lebih bisa diatur atau lebih bisa disetting lagi. Kita Ctrl Z ya. Ke sini, tengah-tengah ini, klik kiri, yang ke gradient. Nah, kita pilih di sini. Misalnya ini, pilih warna biru. Pink ya. Contohnya. Pas contoh. Kita oke. Oh ya, di sini kita oke. Nah, di sini kita bisa lebih banyak settingnya. Kalian bisa reverse untuk membalikan, kemudian mengatur angle-nya. Tapi sudah, menurut saya 90 saja sudah cukup ya. Oke. Ya, lalu klik OK. Nah, itu untuk background ya. Kalian backgroundnya bisa merubah sendiri-sendiri. Bisa ubah sesuai keinginan kalian. Nah, untuk rambut juga tidak akan ikut hilang ya. Nah, oke, kita selanjutnya kita akan membuat teks. Oke, ya masih saja teks yang di sini aja. Oke, teksnya kita ketik. Ya, ini di sini warna merah ini kita rubah ke putih untuk warna teksnya. Oke, kita beri nama saja. Ya, nama saya saja mungkin ya, Aditya. Oke. Yuk, biar lebih panjang, Aditya Wijaya. Nah. Ya, di teks ini kalian untuk jenis-jenis fontnya, kalian di sini bisa klik ya, ada Arial dan lain-lain. Kita di sini, atau kalian ingin mencari suatu teks, kalian bisa ya, misalkan Times New Roman, klik aja Times New Roman, enter ya. Nah, jika sudah, terus jika kalian ingin mengedit teks ini supaya lebih melengkung, gimana caranya? Itu ada ya di sini. T ini yang ada di bawahnya ada setengah lingkaran. Nah, ini stylenya kita rubah ke art. Nah, kita sudah bisa melihat ya, ini sudah melengkung. Nah, kalian di sini bisa mengatur lengkungannya ingin semelengkung apa. Oke. Ya, segini cukup. Mungkin 30. Oke. Nah, untuk mengatur tata letaknya kalian bisa menggunakan move tool ya. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk efek lainnya kita bisa ke efek. Jika kalian ingin menambahkan shadow, bisa menggunakan drop shadow ya. Oke, drop shadow. Mungkin di sini belum begitu jelas nampaknya. Tapi jika kita preview ya, kita perbesar. Ya, sudah ada. Lalu kita perbesar saja, size-nya 20. Dan spread-nya 10. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Nah, selain drop shadow atau bayangan, kalian juga bisa menambahkan outline gitu ya, seperti macam outline. Kita ke efek lagi. Jika ingin menambahkan outline, kita ke stroke.
warnanya, misalkan yang warnanya juga kalian bisa atur ya, ingin merah, biru, atau dan lain-lain. Kita merah saja, merah. Ini untuk outline, lalu klik OK. Seperti itu untuk teksnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita teks sudah. Sekarang kita ke sini ya, rectangle ini. Kita bikin layer baru saja. Kita ke file, new, kita kotak saja ya, 200 ke 200. Klik OK. Nah, kita akan langsung ke sini. Sini ada banyak macam ya, ada kotak, lingkaran, dan poligon. Nah, kita akan coba langsung poligon saja. Ya, kita langsung membuat poligon. Ya, ini spoiler dikit ya untuk membuat logo. Karena plus dasar juga sih. Oke ya, kita ini misalkan segi 5. Oke, kita maaf belum di new layer. Kita create new layer. Nah, oke, kita sekarang bikin lagi. Kurang bawah. Lalu klik kanan, make selection. Lalu oke. Nah, lalu untuk segi poligon ini kalian beri warna dulu. Misalkan kalian ingin beri warna biru. Oke, kita ke ini ya, gradient bucket tools atau yang ember ini, lalu kita siram ke segi 5 ini. Oke. Lalu kita buat ini di tengah dulu, sama untuk seimbangkan dulu ya. Kita untuk membuat ini tengah-tengah, kita bisa ke view, new guide, lalu vertikalnya kita jadikan 50%. Klik OK. Kemudian untuk horizontalnya kita sama ke new guide, lalu horizontal 50%, sama ya. Lalu klik OK. Oke. Kita lihat ya, apakah sudah tengah-tengah. Oke. Oke. Nah, jika kalian ingin menambahkan logo atau misalkan lingkaran dulu, itu mudah banget. Kalian bisa langsung yang ellipse tool di sini atau bisa menggunakan elliptical marquee tool ini. Tapi di sini saya akan menggunakan yang marquee tool ini. Nah, di sini kan si lingkarannya belum sempurna. Nah, untuk menjadikan lingkaran sempurnanya itu kalian bisa menggunakan atau sambil mengklik Alt Shift. Nah, di sini jika kalian menarik sampai sejauh mana atau menciutkan, itu tidak akan menjadi oval ya. Ini sudah paten gitu ya, menjadi lingkaran. Oke, sudah. Oh iya, ini kita create new layer juga. Kita tarik sini. Kita beri warna ini putih ya. Kita beri warna putih. Oke. Kemudian kita sesuaikan ya. Nah,
sesuaikan dengan background dari si polygon ini. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya untuk nama kalian juga bisa memvariasikannya ya, seperti tadi. Jika kalian ingin sambil dilengkungkan teksnya, ya misalkan nama saya ya, Aditya Wijaya, biar lebih panjang aja. Mungkin sama Muhammadnya deh. Oke. Nah, dengan move tool ini juga kalian bisa mengatur besar kecilnya teks kalian. Langsung tarik aja. Nah, jika sudah, enter saja. Tapi kita Ctrl Z aja. Ctrl Z. Nah, kemudian kita buat lengkungan lagi. Caranya ke teks ini, lalu ada huruf T yang miring dengan setengah lingkaran. Enggak setengah juga sih, tapi ya itu. Kita rubah stylenya menjadi arc. Atau di sini juga kalian bisa merubah banyak sekali stylenya ya. Ada flag, bendera, ada fish eye. Ya, kalian bisa menggunakannya sesuai kebutuhan kalian. Ya, kita ini lengkungkan lagi. Oke, kita klik lagi. Karena ini terlalu besar, kita kecilkan ya menggunakan adhesif supaya tetap utuh lengkungannya. Adhesif lalu perkecil. Kita tarik ke sini. Iya. Ya, anggap saja ini sudah sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, kalian di tengahnya ingin ada gambar. Nah, caranya mudah sekali. Jika kalian ingin gambar ini yang sudah dihapus backgroundnya atau ada gambar lain, kalian bisa saja tinggal tarik saja background foto yang sudah dihapus backgroundnya, lalu tarik ke sini. Nah, oke. Karena di sini masih ada itu ya, masih ada saya istilahnya tuh. Jadi kita akan hapus bagian ini, bagian badan ini dengan eraser tools. Nah, supaya lingkarannya ini masih kelihatan, objek orang ini kita kecilkan dulu opacity-nya supaya lingkarannya kelihatan. Nah, jika sudah, baru kita menggunakan eraser tools untuk menghapus si bagian ini. Atau kalian juga bisa menggunakan magic wand tool pada lingkaran. Magic wand tool pada lingkaran untuk lebih cepatnya. Kemudian klik objek orang ini, kemudian Ctrl J. Nah, kita bisa lihat ya, jika ini yang masih utuh, kita hapus dan sudah beres. Ya, seperti itu teman-teman. Iya. Gimana nih? Ada yang masih ditanyakan? Atau apa terlalu cepat? Iya. Oke. Nah, jika kalian misalkan ini sudah beres nih, kalian pengen upload, terus kalian ingin nyantumin PNG Instagram, maksudnya ingin ada logo Instagram, tapi di logo Instagram kalian itu ada
apa ya, hak ciptanya gitu. Terus kalian pengen menghilangkannya, gimana caranya? Ya sama aja seperti kita menghapus background ya. Di sini sudah ada logo Instagram, kita tarik atau kita kita ke file deh biar pada ingat cara membuka gambar melalui file ya. Di sini kita pilih gambar Instagram, kita open. Nah, oke, kita perbesar ya. Kita gunakan F, lalu Ctrl plus. Nah, di sini ada created by siapa gitu ya. Nah, jika kalian ingin menghapusnya, kalian bisa menggunakan rectangular marquee tool, lalu select ya, atau seleksi bagian yang ingin dihapus, kemudian sesuaikan dengan arah panah pada keyboard kalian, lalu tinggal klik backspace. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita tarik saja. Iya. Karena ini sudah PNG, jadi ya sudah gitu ya, memang sudah bisa diambil karena ini sudah PNG. Nah, jika kalian kita rubah dulu backgroundnya. Kita jadi hijau dulu. Ini kita ke ember lagi untuk menghapus backgroundnya. Ini background ya. Nah jika kalian sudah mendapat nih, ini PNG udah bagus nih, udah nggak pucat lah, nggak rumek gitu ya, si logo Instagramnya tuh, tapi pengen warna putih. Nah gimana sih caranya? Itu cukup mudah ya. Kalian ini tinggal klik aja ya logonya, kalian Ctrl U. Nah lightness-nya ini kalian tarik ke kanan sampai 100 dan jadilah logo Instagram warna putih. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian jika ingin merubah hitam ke putih, kalian tinggal Ctrl U saja. Kemudian tarik lightness-nya sampai 100 ya. Jika ingin ke hitam lagi, tarik saja ke kiri. Dan jadilah logo Instagram warna hitam. Iya. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Kak Sandra. Ya, baik. Terima kasih Kak Adit atas pemaparan materinya sekaligus pelatihan ya. Luar biasa banyak tools yang saya tuh emang nggak tahu, dan hari ini banyak pencerahan gitu. Ini untuk apa, dan harus bagaimana menggunakannya. Dan saya kira teman-teman pun sama ya, mendapatkan ilmu yang luar biasa tuh hari ini. Ya, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu dan masih lama. Barangkali ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan Photoshop ini. Mangga, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik dari teman-teman HMJ ataupun dari teman-teman BMFC. Bagaimana? Izin bertanya boleh? Oh iya, silakan. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian boleh sampaikan pertanyaannya. Disilahkan. Sebelumnya nama saya Pramustia dari BMFK. Ingin bertanya, kalau misalkan di Photoshop mengatur RGB dan CMYK-nya gimana ya? Itu doang sih. Mohon maaf, Kak Prames, suaranya tidak jelas, boleh diulang? Seperti ada dua suara tadi itu. Boleh diulang Kak Prames? Oke, bentar di chat aja tuh ya. Oh iya, enggak, boleh. Teman-teman yang lain juga sambil menunggu pertanyaan dari penanya pertama. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh?
Oh iya, saya izin share screen lagi ya. Ada satu yang ketinggalan. Ya, Cukup mangga krusial mangga juga Kak. sih. Iya. Nah, satu lagi yang ketinggalan yaitu jika sudah, cara nge-save-nya gimana? Ya, kalian misalkan ini udah beres nih ya. Kalian bisa file, lalu sini ada kontrol, ada save as ya. Kalian bisa ke save as aja. Karena save as itu bisa memilih folder yang ingin kita simpannya di mana. Nah, misalkan di sini, misalkan ya, ya, misalkan di komputer, ya di G, ya. Nah, kemudian di sini formatnya kalian bisa pilih. Di sini ada Photoshop. Photoshop di sini maksudnya PSD ya. Ada JPG atau format gambar. Kemudian di sini ada PDF juga. Kemudian di sini juga ada PNG. Nah, kalian pilih aja. Misalkan kalian ingin JPG ya, format gambar. Lalu kemudian save. Nah, di sini ada kualitas ya, kualitas gambarnya itu mau apa. Nah, di sini kalian bisa memaksimalkan kualitas gambar kalian dengan menggeser ke arah kanan ya. Jika sudah, lalu klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu sih tadi yang kelewat. Ya, kembali ke Cassandra Amelia. Ya, baik. Terima kasih Kak Adit. Nah, dari awal berarti kita sudah mendapatkan ilmunya terkait dari awal, dari dibukanya Photoshop sampai di simpannya hasil kita, hasil desain gratis kita. Jangan sampai hasil desainnya di screenshot saja karena tidak tahu bagaimana untuk menyimpannya. Barusan Kak Adit menambahkan bagaimana untuk menyimpannya ya dengan beberapa format, bisa tadi JPG, kemudian dan sebagainya. Kak Prames, apakah sudah dikirim pertanyaannya? Ditakutkan lupa, sudah mengetik dan lupa untuk mengirim, boleh dicek ulang. Di sini saya belum melihat pertanyaannya di chat box-nya. Dan untuk teman-teman yang lain, barangkali ingin ada yang ditanyakan, bangga, disilahkan. Dan ya, nanti untuk salah satu, saya ingatkan kembali ya, tadi di awal sudah dikatakan, untuk mendapatkan sertifikat, nanti akan ada sedikit tugas terkait dengan apa yang disampaikan oleh tadi Kak Adit. Jadi barangkali masih bingung terkait tools yang digunakan atau apapun, boleh ditanyakan. Dan yang belum mengisi presensi juga mangga. Ya, bagaimana? Sudah dikirim kok atau belum masuk ya kayaknya? Atau gimana? Ada suaranya nggak kalau sekarang? Kalau suara ada. Apakah cuma di saya ya? Di saya tidak muncul, Kak. Chat box-nya. Chatnya di chat box-nya maksudnya. Oh. Udahlah sebut. Disebutin aja lagi ya tuh, nggak usah di chatnya. Mangga. Jadi kan kalau di Photoshop itu tuh gimana mengatur RGB dan CMYK-nya gitu. Apa tadi tuh sudah dijelasin atau saya ketinggalan? Gimana gitu? Mengatur RGB dan CMYK-nya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan bagaimana untuk mengatur RGB dan mikronya ya. Langsung saja kepada Kak Adit, disilakan. Oh iya, sekalian share screen aja ya, biar ada gambaran juga. Ya, boleh. Oke. Ya, untuk RGB kalian bisa menggunakan Ctrl B ya. Nah, di sini bentar, kita gunakan objek gambar dulu ya. Nah, ini. Nah, kita gunakan Ctrl B.
Nah, di sini itu Ctrl B ini untuk mengatur warna ya. Jika warnanya tersebut kemerahan, kalian bisa ke cyan gitu ya. Lebih ke cyan. Kemudian jika warnanya terlalu biru, ya bisa ke arah berlawanannya. Nah, selain dari Ctrl B itu, saya juga bisa selain dari Ctrl B itu ada juga menggunakan Ctrl U. Nah, di sini lebih banyak lagi ya. Ada RGB, cyan, dan magenta. Nah, kalian bisa mengatur, misalkan kalian ingin mengatur birunya. Nah, birunya kalian kurang apa, kurang keras kah, atau gimana. Nah, di sini juga jika kalian ketahui ya, jika kalian melihat Shopee, ada satu gambar baju, tapi bajunya posenya sama, nggak rubah, tapi bajunya berbeda-beda. Nah, di sini kalian bisa lihat atau bisa mengatur who dari blue ini. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa jadi ungu atau ya warna lainnya kuning. Nah, padahal posenya masih sama gitu ya. Padahal ya di Shopee kalian pasti sering lihat lah. Nah, seperti itu untuk RGB dan cyan-nya. Seperti itu, apakah sudah terjawab? Oh, Jadi silahkan Kak Prames, apakah ada tanggapan atau sudah jelas? sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya Kak Prames. Ya, akhirnya saya pun tahu ya kenapa di Shopee kadang ketika pilih baju itu warnanya beda-beda, padahal gerakannya bahkan arah matanya atau jari-jarinya sama gitu. Ternyata gitulah ya. Sangat bermanfaat sekali ini. Dan dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diketahui, barangkali ada yang belum disampaikan atau yang sudah disampaikan namun belum dipahami. Ini kesempatannya untuk bertanya langsung pada pemateri kita. Apakah ada dari teman-teman HMJ ataupun dari teman-teman BEM FKIP? Atau sudah cukup jelas? Saya cek langsung saja mungkin ya dari teman-teman HMJ Dikmi. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi saya pastikan gitu. Dari saya cukup jelas, Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas responnya. Kalau begini kan enak ya, kita sudah tahu bahwa peserta memang paham, memang sudah jelas yang disampaikan oleh materi. Kemudian dari Edsa, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Teh. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Dari Himap Bio, apakah ada pertanyaan? Teman-teman Himap Bio? Atau sudah cukup? Ya, kita lewat terlebih dahulu. Dari Hima Penjas. Hima Penjas? Dari saya cukup, Teh. Cukup jelas. Terima kasih. Nah, sudah jelas. Kemudian dari HMJ Diksatrasya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Dari saya sudah cukup jelas, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih kalau sudah jelas. Kemudian di sini dari Himaptika. Dari saya pribadi sudah cukup jelas, Teh. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan dari Himadikvis, apa ada? Alhamdulillah sudah jelas, Teh. Sudah jelas. Oke. Dari Himageo, apakah hadir? Ada? Himageo? Himas? Dari Himas cukup, Teh. Tinggal prakteknya aja. Nah, luar biasa. Dan apakah ada yang belum dipanggil? Oh, Himadiklus.
Cimapen, Mas. Mohon maaf. Apakah ada? Oh, sepertinya tidak ada di room ya. Dan apakah saya pastikan kembali apakah sudah cukup jelas atau tidak, atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya kira tadi memang pemaparan dari pemateri kita sudah sangat detail, sudah sangat jelas. Melalui share screen-nya kita tahu tools mana yang digunakan, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan luar biasa sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Baik, langsung saja kalau seperti itu, dari materi sendiri apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup? Tidak sih. Ya, baik. Ya. Kalau sudah dirasa cukup, baik, alhamdulillah sekian untuk pemaparan materi hari ini terkait dengan pelatihan desain grafis materi pertama, yaitu dasar-dasar dari Photoshop. Dan tanpa dipungkiri, saya yakin teman-teman banyak mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Banyak ilmu-ilmu, baik itu ilmu baru atau ilmu yang kemarin tapi lupa. Alhamdulillah kita diingatkan kembali oleh pemateri kita. Dan sebelum ditutup, ada sertifikat mungkin ya, sertifikat dari panitia untuk pemateri. Boleh dibantu tampilkan teman-teman panitia? Ya, sayang sekali ya karena online kami hanya tampilkan saja dan nanti akan dikirim oleh panitia langsung kepada pemateri. Inilah persembahan sertifikat penghargaan dari kami panitia untuk pemateri hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya, atas ilmunya, dan sudah mau berbagi bersama kami, dan di sela-sela kesibukannya sudah mau menyempatkan untuk hadir dan mengisi materi pada acara pelatihan desain grafis kali ini. Terima kasih Kak Adit, ini untuk sertifikatnya. Nanti dikirim langsung ya. Jadi tidak perlu di screenshot. Ya, baik. Alhamdulillah teman-teman, dan sebelum ditutup kita foto terlebih dahulu mungkin ya. Boleh dibantu oleh teman-teman Pubdoc. Apakah ada rekan Pubdoc? Ada. Mohon ya, disilahkan untuk menyalakan kameranya, dan saya ingatkan sebelum ditutup nanti isi link presensi terlebih dahulu, tampilkan bukti bahwa telah mengikuti acara hari ini. Nanti untuk informasi selanjutnya akan disampaikan di WhatsApp group. Dan jangan lupa nanti tanggal 17 akan ada lagi bersama dua pemateri yang sama hebatnya. Jadi jangan lupa tetap ikutin acara pelatihan desain grafis ini. Silahkan. Rekan panitia Pubdoc boleh dipandu 123-123-nya. Baik. Ayo silahkan semuanya buat dibuka kameranya. Ayo, boleh. Siap semuanya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Sudah? Oke, terima kasih kepada rekan Pubdoc yang sudah 12123. Akhirnya kita foto bersama ya. Ya, saya kembali ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menghadiri acara hari ini. Terima kasih kepada pemateri, terima kasih kepada rekan-rekan HMJ, terima kasih juga kepada rekan-rekan dari BMFKIP yang sudah menghadiri acara hari ini. Alhamdulillah dari awal sampai akhir acara bisa berjalan dengan lancar, dan semoga dari pertemuan hari ini kita banyak mendapatkan ilmu yang tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya. Saya Sandra Amelia, pamit undur diri, dan jangan lupa pada tanggal 17 akan ada acara terkait pelatihan desain grafis